pahit lah Mbak. Kalau sewa kan buat perintis-perintis di situ Mbak, usaha lah. Gitu. Zaman sekarang usaha kan susah Mbak, apa-apa Mbak. Paling susah menata ABK. Kadang itu malah kalau ABK yang udah senior-senior kita tarik, justru malah kita kesusahan di situ Mbak. Kalau tak arahin kerjaan gini, malah mereka mintanya malah mending ribut kayak gitu. Ya hampir dikeroyok aku kok di sono. Hampir 50 orang itu mau ngeroyok di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuswantoro, biasa dipanggil Wawan gitu. Dari Banjarnegara. Kita terjun dari ternak ya belajar lah, dari kita kerja dari ABK dulu, terus kita masuk ke kemitraan, baru mulai kita ada keinginan kok punya kandang sendiri, punya ayam sendiri gitu. Nah di situ kita belajar di kemitraan 5 tahun lah. Yang sekarang kita punya ada kandang yang sendiri di area Kendal 10.000, populasi 10.000. Berjalan di Purbalingga kita nyewa, punya Pak Ade sendiri di sini. Berhubung kandang nggak dipakai, jadi kita kelola sebelum dijual gitu Pak. Kita sewa di sini populasi 22.000. Dari ABK awal itu kita pas baru beres SMP sekolah itu, baru selesai di SMP, kita diajak teman ke Cikarang itu, di kandang ayam yang dulunya itu sebelum kita masuk, kita itu nyampe kepengen kerja di ayam, pengennya itu punya pandangan makan ayam itu gratis gitu Mbak, awalnya itu. Jadi kita berangkat, ternyata kok luar biasa di sono itu pahitnya ampun. Pokoknya di sono kan di Cikarang itu lahan-lahan rawan banjir juga gitu. Jadi tiap kita ada kerjaan, apa panen itu posisi pasti banjir di situ. Kita harus renang terus itu seginilah, manggulin ayam, manggulin pakan itu, jalan gitu, renang terus gitu. Di Cikarang itu kita bertahan sampai 1,5 tahun lah kurang lebih. Udah hampir mau nyerah di situ, pengen kerja lain lagi, cuman kok nggak seret gitu, kerja di PT apa di apa gitu nggak masuk lah. Soalnya terikat banget di waktu itu sih Mbak. Jadi kita bertahan, nyari loker lagi, dapatlah di daerah Bandung. Terus di daerah Bandung udah berjalan berapa periode, kita jenuh lah di situ. Terus kita nyari lagi daerah Banten, daerah mana itu, kita kelilingi terus lah. Nah mulai kita berpikir kok merasa nyaman di ayam, jadi pokoknya aku pengen itu bisa mengelola kandang dari sekian banyak alat gitu Mbak. Misalnya dari kandang open, kandang semi, kandang full close gitu. Kita harus bisa itu di situ biar kedepannya itu kan kita kerja enak gitu. Jadi kita belajar di Cianjur. Pas mulai kita belajar alat di Cianjur itu sekitar 1,5 tahun. Belajar alat udah bisa setting itu, kita pulang dapat tawaran juga lagi di daerah Tangerangan. Kita masuk beda PT di situ, langsung dikasih tanggung jawab itu 400.000 di situ satu lokasi. Kita kelola lagi di situ. Mulai kita penasaran dengan hasil, jadi kita berhenti dari PT itu kan internal itu Pak. Kita berhenti nyari yang kemitraan. Nah di situ kita dapat di Bandung, punya almarhum Pak Haji di situ. Itu pun tadinya Pak Haji udah mau mau bangkrut. Nah di situ kita belajar, kita dipasrahin suruh bikin keuntungan. Alhamdulillah populasi 60.000 itu satu kandang di awal kita tembus di hampir 0,5 M itu keuntungan di situ. Langsung Pak Haji itu berdiri lagi di situ. Jadi masih punya 2 lokasi, langsung dipasrahin ke saya semua di situ. Alhamdulillah tiap lokasi kita untung. Jadi aku di sono itu di Bandung
sama aja kayak kita ngerutangin utangnya Pak Haji kan. Totalan 2 lokasi itu hampir 7M itu di situ. Karena hasil minus terus gitu Mbak. Jadi numpuk satu lokasi, ada yang hampir 5M, ada yang 2M lebih gitu. Terus kita kelola hampir 5 tahun itu, alhamdulillah hampir lunas semua. Nah, rasa penasaran kita punya ayam sendiri itu langsung semakin besar di situ. Terus kita nyewa di Kendal, awalan di Kendal itu kita menyewa. Nah, berhubung di situ kita berpartner di situ 3 orang, kita patungan. Di periode awal kita lancar, periode kedua kita lancar aman. Cuman di berikutnya itu semakin kita nambah populasi kan udah tembus di 3 lokasi, berarti populasi 45.000, 30.000 sama 10.000 di situ. Nah, lagi gede-gedenya operasional, terus uang sewa juga, temen itu lepas. Posisi ada ayam semua di situ udah. Berhubung saya yang di lapangan full gitu dari 0 sampai beres itu, semua yang punya kandang itu nanti sama saya semua itu dari pihak gas, terus sekam, terus yang punya kandang, uang sewa itu nagih ke saya semua di situ. Dalam waktu 2 hari itu, dalam waktu 2 minggu kita harus nyediain duit itu hampir 300. Lah, udah hampir ampun di situ kita mau nyerah, bener-bener mau nyerah. Cuman kita ada teman satu lah yang maksudnya barengan dari dulu udah kayak kakak adik di ayam itu. Pokoknya harus bertahan. Kalau kamu berhenti sekarang, selesai semua, udah hilang semua. Makanya kita sekarang kan di rumah itu nyampe tak habis-habisin itu Mbak. Mobil, motor itu lempar semua kemarin itu. Bulan kemarin buat nutupin di Kendal itu. Nah, terus kita lepas, partneran sama teman, udah kayak orang nggak kenal aja, udah sekarang lah. Gitu. Nah, kita mulai berdiri lagi, yang 10.000 kita isi lagi buat merintis. Kemarin habis panen, sekarang udah lagi persiapan lagi, terus di sini juga dapet, mumpung lumayan murah, juga kita kelola lagi. Kita belajar itu yang di Bandung, Mbak, pas ngikut Pak Haji itu. Pak Haji itu punya utang juga luar biasa pas waktu itu kan. Udah mau berhenti juga, mau dijualin kandang, cuman berhubung kita kelola bener-bener di situ, kita jagain. Kok nggak lama, tetap utangnya pun hampir lunas, kandang itu nggak jadi dijual. Nah, di situ kayak saya itu, kok Pak Haji bisa, saya kok enggak gitu. Orang di tempatnya Pak Haji aja saya yang ngelola gitu, full di situ. Ya udahlah, kita bertahan lah. Soalnya kalau kita berhenti sekarang udah selesai semua itu, habis semua. Pengennya sih punya kandang sendiri semua itu ya Mbak. Cuman kan waktu-waktu sekarang itu kan kalau kita membangun kandang kan susah Mbak. Itu dananya yang luar biasa kan, buat perizinannya aja udah susah gitu. Misalnya kita bandingin aja lah, kita bikin kandang itu nggak cukup uang 1-2M di situ kan. Cuman kalau dengan kita punya uang 300 sampai 500 juta aja, kita udah punya ayam banyak gitu. Pikiran saya di situ. Jadi 300 aja kita udah bisa megang ayam, bisa nyampe hampir 100.000 dimitrakan gitu. Ya udah, kenapa kita malah pusing-pusing bikin kandang, udah sewa aja dulu lah gitu. Lebih murah sih, efisien di situ sih Mbak. Ya kita kan harus, makanya di situ kita harus punya patokan di panen. Di panen itu satu di ABW, kedua kita harus kejar bikin tonase banyak gitu kan. Jadi kadang kan ada yang orang mengejar itu panen di ayam kecil. Ayam kecil soalnya harga lebih tinggi di kontrak. Kalau aku enggak ngelihat di kontrak ayam apa harganya itu, enggak, kita lihat tonase baik. Jadi tonase yang kita kejar nyampe tercapai itu pasti nggak bakal bohong di situ Mbak. Gitu. Nah dari situ kita punya target tonase, berarti kita harus jagain ayam. Gimana caranya jadi tonase, kita harus jagain ayamnya di situ Mbak. Misalnya dari penjarangan, dari penahanan harus diliburin dulu, nggak usah langsung dipanen semua itu. Jadi kita punya target di situ. Kalau kandang close itu sebenarnya nyampe di 3.000-3.500 Mbak per ekor. Buat sewa sama operasional, misalnya kayak gas, kayak sekam gitu. Kalau yang semi itu
2.500 sampai 2.800 rupiah per ekor. Kan tadi misal kalau semi gitu ya Mas, 700 sampai 800 gitu ya. Ya itu sewanya di situ. Kalau operasional kan juga biasanya lebih ringan di gas. Kalau semi kan kandang populasi nggak banyak gitu. Kalau yang udah populasi kayak gini gede kan gasnya juga lumayan gitu. Itu rata-rata berarti kalau di peternak tuh kalau sewa kandang kuat itu sampai 1.200 itu Mas? Standar Mbak, standarnya di 1.200, 1.500 bisa juga. Kalau dapat 1.000 yang kayak gini udah mimpi indah lah kayak gitu Mbak, kasarannya. Soalnya banyak yang semi juga itu mintanya nyampe 1.000, ada yang 1.000 lebih, mentok di 800 rupiah juga kalau semi. Alat-alatnya kita nggak suka juga kalau yang kandang semi sih, pasti banyak yang trouble, banyak yang error. Kalau mau nyewa kandang apa aja Mas yang dilihat dari kandangnya misal? Kalau kita kan kokohnya kandang Mbak, yang penting masih kokoh, terus kita lihat alat-alat. Kalau alat-alat kelihatannya masih oke, kita coba juga, kita cek, kita nyalain semua alat-alat, misalnya kayak kandang sini kan dari auger, terus temptron, kipas-kipas semua, terus jalur nipple, regulatornya itu kan kita cek semua Mbak. Kalau misalnya udah oke, ya udah kita jadi punya patokan harga sendiri. Misalnya yang punya kandang mintanya 1.200, dengan kondisi alat oke, kita udah nggak bisa nego, ya ayo baik gitu. Jadi kita nggak punya PR yang lain. Cuman yang ini kan kita masih ada PR lah sedikit-sedikit. Kayak kemarin nipple sempat trouble, genset 2 hari trouble gitu. Paling susah menata ABK. Kadang itu malah kalau ABK yang udah senior kita tarik, justru malah kita kesusahan di situ Mbak. Soalnya mereka itu punya cara tersendiri yang menurut mereka itu bagus gitu. Makanya kita yang bawa anak-anak di sini tuh anak-anak baru termasuknya ini ABK-nya Mbak. Yang penting dia itu kuat tenaga buat pakan, terus dia nurut, misalnya diarahin gini-gini nurut. Senior itu malah kan namanya sifat orang sih Mbak, kalau udah merasa pinter tahu itu semena-mena sama yang di bawah gitu. Jadi udahlah ini caraku kayak gini, ya udah nggak boleh dikomplain gitu. Padahal itu salah jalannya. Soalnya pengejaran di kemitraan itu kan ada 2 versi sih Mbak, pengejaran performa sama pengejaran keuntungan. Nah di situ kita pelajari itu pelajaran yang buat keuntungan nyarinya itu. Soalnya 2 itu kan sebenarnya tujuannya sama, bisa sama juga bisa beda gitu Mbak. Maksudnya performa keuntungan. Kalau kita ngejarnya performa belum tentu kita keuntungannya itu maksimal. Tapi kalau kita ngejar keuntungan, keuntungannya dapat, pasti performa masuk di situ Mbak. Jadi performa bisa mengikuti keuntungan, tapi kalau keuntungan belum tentu mengikuti performa di situ. Nah, yang susah buat anak-anak di lapangan itu pemahaman di situ sih. Makanya saya pas ngikut Pak Haji tak pelajarin terus tiap hari, tak rekapin caranya, terus sistemnya itu hampir 5 tahun lah di situ. Langsung oh ternyata bener begini nih pengejarannya, ya udah kita turun gitu. Kadang itu kemarin pas kita lagi drop-dropnya pun nyampe pekerja kita yang malah pada mau nyerah. Kalau aku malah enggak, tetap aku harus berdiri di situ. Ngapain? Kalau aku di situ ngikut tumbang, ya udah habis semuanya di situ. Gitu. Pikiran saya udah nggak enak lah. Gitu. Ya emang berat banget sih, Mbak. Udah kayak orang mau sekarat itu Mbak, Masya Allah. Makanya kita ke anak-anak kita semangatin. Kita cuma minta tolong dijagain aja udah. Ntar masalah udah mau panen, udah ntar biar aku sendiri yang ngatain gitu, biar nggak kacau gitu. Kalau yang buat baru mulai buat peternak di luaran sana ya tetap diperjuangin, tetap belajar di situ. Kita pun masih belajar di ayam kan nggak ada orang yang pinter Mbak, cuman semangatnya yang harus maju terus kita itu di situ. Yang penting kita yakin, tahu di pengelolaannya. Ya udah tetap berusaha. Terus yang lagi drop, yang lagi susah pun jangan nyampe nyerah lah. Kalau kita nyerah itu selesai semuanya udah gitu. Nah kalau ketemu ini malah kita kaget juga Mbak. Kita kan kemarin padahal masukin kemitraan itu udah ada berapa ya, 6 lebih kayaknya Mbak. Pokoknya dari lingkupan sini kita belum pernah dengar malah yang broiler kayak gini Mbak.
kita nyari channel di daerah Semarang, Kendal, kita kontakin yang punya temen gak yang di daerah Purwokerto, Banyumas, terus di Rawalo juga itu ya. Pokoknya mundur, terus akhir tahun lah, pokoknya nggak bisa ngisi, belum bisa nambah kandang lah ini itu, nyampe udah mau nyerah di sini nih kemarin. Pas aku lagi di Kendal, pas saya kesini ketemu Pak Eko sama Pak siapa itu yang satu Mbak? Nah yang itu terus ngobrol sebentar, kita nanyain jaminan yang buat masuk apa, ternyata pakai berkas di situ. Alhamdulillah pas ketemu itu kita udah bawa berkasnya, langsung di ACC di situ. Lah ini kok enak amat gitu kan, kita kaget di situ bener Mbak. Malah ini si Pak Eko ngabarin, ketemu sekali deal, besoknya nelpon minta mampir ke rumah, udah ketemu di rumah juga. 4 orang pas itu, nggak tahu itu siapa apa yang namanya. Nah, udah langsung deal semua. ACC ngisi, enak nih Mbak. Malah pengen saya itu yang di Kendal juga pengen tak pindah. Rencana sih. Kita sih lihat di Sapronak, kita senang juga sih Mbak Sapronaknya. Terus dikasih bibit yang ini juga, kita udah tahu juga ini bibit lama, bibit legend lah. Emang kemarin ada kendala di awal kan, terlalu lama di jalan gitu Bang. Hampir berapa ya? Kurang lebih 19 jam kayaknya kalau nggak salah di jalan. Jadi ayam terlalu dehidrasi di situ. Jadi pas kita bongkar itu ayamnya pada mandi. Pada puasa sama bulunya itu hilang semua. Jadi kayak anakan tikus itu loh. Kecil-kecil kayak gitu. Tak tungguin sampai pagi di sini, tak panasin. Alhamdulillah normal. Terus kita lihat makannya juga oke, kenaikan BW-nya ya oke. Gitu. Seneng lah Mbak. Ayo bermitra bersama Brother X.